Oke, mari kita langsung bedah topik ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau kita lagi belajar dan semuanya terasa lancar, mulus banget tanpa hambatan, kita otomatis mikir, wah, nilai ujian pasti aman nih. Kita ngerasa udah bener-bener menguasai materi. Tapi, gimana kalau saya bilang, pemikiran itu ternyata salah besar. Paradoksnya justru begini, dan ini agak bikin mind-blowing ya. Belajar dengan cara yang terasa terlalu mulus itu, nyatanya malah bisa menghancurkan nilai ujian Anda. Serius, mari kita bedah bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Nah, coba kita lihat data dari University of South Florida ini. Hasilnya lumayan bikin kaget. Siswa-siswa yang proses belajarnya terasa gampang banget, ngalir gitu aja, justru seringkali gagal total waktu ujian. Kok bisa? Ya, karena kelancaran tadi itu cuma ngasih kita ilusi kepinteran. Kita merasa pinter, padahal ya cuma hafal sesaat aja. Terus kebalikannya nih, siswa yang sesi belajarnya berantakan, bikin stres, rasanya kacau balau, mereka ini malah dapat lonjakan nilai sampai 2 kali lipat. Ini bukan kebetulan ya, ini murni sains tentang gimana otak kita memproses dan menyimpan informasi untuk jangka panjang. Jadi, poin krusial di balik fenomena aneh ini adalah sebuah konsep yang namanya interleaving. Apa sih itu? Simpelnya, ini adalah praktik di mana kita secara cepat mencampur berbagai topik, mata pelajaran, atau tipe soal yang beda-beda di dalam satu sesi belajar. Tujuannya cuma satu, memaksa otak kita buat terus beradaptasi dan gak kasih kesempatan buat santai. Nah, di pembahasan kali ini, saya mau ngajak Anda menyelami sebuah jurnal eksperimen selama 7 hari. Kita bakal lihat langsung apakah metode yang sengaja ngacak-ngacak otak ini benar-benar seampuh itu di dunia nyata? Tapi ya, sebelum kita lompat ke data hariannya, pasti ada satu pertanyaan besar yang sekarang lagi muter-muter di kepala Anda. Metode ini beneran bakal bikin saya tambah pintar atau malah bikin saya ngerasa bodoh banget sih? Jujur aja, ini ketakutan yang sangat wajar. Nyebur ke metode belajar yang penuh gesekan mental itu butuh keberanian ekstra. Kenapa? Karena di awal-awal, ego kita pasti bakal sedikit babak belur. Oke, kita mulai dari 3 hari pertama dulu ya. Kita sebut saja ini fase perjuangan. Saya harus ngasih peringatan di awal nih. Awal dari perjalanan kronologis ini tuh bikin frustrasi banget. Di hari pertama, kita bakal kena tamparan realita yang lumayan keras. Masuk hari kedua, mental kita mulai nolak. Dan baru deh di hari ketiga, insting detektif kita mulai nyala. Yuk kita coba rasain gimana sakitnya di hari pertama. Coba deh bayangin situasinya. Hari pertama dimulai dengan optimisme penuh, subjek eksperimen kita nyoba mencampur aljabar, geometri, dan statistika sekaligus. Baru 15 menit fokus ke rumus aljabar, alarm bunyi, harus langsung pindah ke geometri. Apa yang terjadi? Otaknya seketika mogok, benar-benar kayak komputer jadul yang lagi buffering parah atau malah hang. Dari catatan eksperimennya, bayangin aja, butuh waktu 5 menit penuh cuma buat loading nginget rumus luas permukaan. Hasil akhirnya sangat brutal. Cuma 4 soal yang bisa diselesain dalam waktu 1 jam. Rasanya pasti ngerasa sangat nggak kompeten dan ya bodoh banget. Lanjut ke hari kedua. Wah, di titik ini keinginan buat nyerah dan balik ke cara belajar yang lama tuh kuat banget. Gimana nggak? Belajar pakai cara diacak begini bikin nilai latihan ancur lebur, bahkan lebih jelek dari biasanya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu kesadaran penting banget di sini. Rasa kacau dan berantakan ini ternyata persis seperti yang diprediksi sama risetnya. Justru kekacauan dan rasa sakit inilah yang jadi mesin utamanya. Ibaratnya, otak kita lagi ditarik paksa keluar dari zona nyamannya supaya mau kerja ekstra keras. Nah, masuk hari ketiga, mulai kelihatan ada pergeseran kognitif yang luar biasa. Mode autopilot di otak kita tiba-tiba mati total. Karena soalnya diacak, otak nggak bisa lagi tuh sekedar tebak-tebak instan. Prosesnya sekarang berubah jadi 3 langkah sadar. Pertama, berhenti dulu buat ngenali masalahnya. Kedua, identifikasi ini sebenarnya tipe soal apa. Dan ketiga, baru deh milih alat atau rumus yang paling tepat. Keterpaksaan buat mendiagnosis setiap soal secara sadar ini ternyata langsung mangkas jumlah kesalahan ceroboh kita secara drastis loh. Masuk hari keempat, ini dia nih, puncak rasa pusingnya. Di dunia psikologi kognitif, kondisi ini punya sebutan yang lumayan keren. Desirable difficulties, atau kesulitan yang diinginkan. Setiap kali kita ganti topik, rasanya tuh kayak mental kita lagi disuruh angkat beban yang berat banget di gym. Capek? Pasti. Tapi disinilah keajaibannya mulai bekerja. Kerja keras mental waktu kita berjuang mengingat-ingat rumus itu, pelan-pelan bikin kita nggak butuh catatan lagi. Rumus-rumusnya mulai muncul sendiri, karena otak kita udah terbiasa buat manggil memori itu secara paksa dari dalam kepala kita. Oke, mari kita lanjut dan lihat gimana proses ini semakin terbentuk ya. Kita sekarang masuk ke paruh kedua, atau fase terobosan. Setelah ngelewatin sesi angkat beban mental di hari keempat, kita mulai mendekati titik yang paling kritis dari keseluruhan eksperimen ini.
yaitu di hari kelima, sebuah momen psikologis yang sering disebut orang sebagai the wall atau titik jenuh. Di hari kelima ini, jujur aja, ini adalah momen di mana subjek hampir aja nyerah total. Mencoba mencampur 4 subtopik sekaligus, itu bikin otak rasanya kepenuhan, sampai sempat blank. Bener-bener kosong selama 10 menit penuh. Rasanya kayak lagi natap tembok kosong aja gitu. Tapi, alih-alih nyerah dan nutup buku, ia memaksakan diri buat nerobos batas frustrasi itu. Dan, tebak apa yang terjadi? Disitulah magicnya muncul. Tiba-tiba aja, benang merah antar materi kelihatan jelas banget, bab-bab yang sebelumnya kerasa misa-misa, pelan-pelan nyatu jadi satu pemahaman besar yang saling terhubung. Luar biasa kan? Dan sampailah kita di hari ke-6. Ini adalah hari di mana percikan harapan tadi berubah jadi nyala api yang beneran nyata. Bayangin aja, nguji materi dari hari pertama tanpa ngintip catatan sama sekali, dan ternyata logikanya masih nempel utuh di kepala. Padahal kalau kita pakai cara belajar yang lama, biasanya di hari ke-6 tuh materi awal udah terbang entah kemana tertiup angin. Transisi antar topik yang di awal bikin mual dan pusing minta ampun, sekarang malah bikin otak tetap tajam, terjaga, dan luar biasa fokus. Dan akhirnya, hari ke-7 pun tiba. Ini waktunya panen, dan saya jamin ketegangannya benar-benar memuncak di titik ini. Buat nguji efektivitas metode ini secara brutal, subjek kita minta tolong temennya untuk ngacak 50 soal ujian. Nggak ada petunjuk sama sekali ini soal dari bab apa. Ini benar-benar ujian buta yang sesungguhnya. Tujuannya buat ngebuktiin, apakah otak kita udah benar-benar siap ngadepin kekacauan ujian di dunia nyata? Dan ini dia hasilnya, sungguh luar biasa. Skor yang didapat adalah 88. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan satu hal penting. Ini bukan cuma sekedar deretan angka di atas kertas ya. Ini adalah bukti telak kalau ilusi kepintaran dari cara belajar yang mulus tadi udah resmi kita hancurkan. Skor 88 ini adalah hasil yang dibayar lunas pakai keringat, rasa frustrasi, dan kerja keras mental selama 7 hari penuh. Sekarang coba kita bandingin. Jomplang banget kan? Pakai metode lama, skornya cuma mentok di 62. Itu pun dapatnya dari hafalan dangkal yang cepet banget hilangnya. Tapi begitu pakai metode interleaving ini, skornya meroket tajam jadi 88. Dan yang paling penting, metode ini nggak cuma sekedar naikin nilai ujian, tapi juga ngebangun pemahaman yang benar-benar solid. Anda nggak cuma hafal rumus kayak robot, tapi jadi paham banget kapan dan kenapa kedua rumus itu dipakai. Itulah yang namanya penguasaan tingkat tinggi yang sebenarnya. Ada satu kutipan luar biasa dari sumber kita yang wajib banget Anda bawa pulang hari ini. Rasa sulit itu bukan tanda kalian bodoh, tapi tanda bahwa koneksi di otak kalian sedang ditempa agar lebih kokoh. Dalam banget ya. Pendidikan dan proses belajar yang sejati itu emang harusnya kerasa kayak lagi nanjak gunung yang terjal. Jadi mulai sekarang, jangan pernah takut kalau ngerasa pusing atau capek pas lagi belajar. Karena justru di momen-momen yang penuh gesekan itulah ilmu benar-benar lagi ditanam ke dalam memori jangka panjang kita. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu tantangan nih buat Anda semua. Berani nggak Anda menantang diri sendiri buat nyoba metode interleaving ini 3 hari aja deh. Rangkul semua rasa pusingnya, hadapi aja rasa frustrasinya. Buktiin sendiri apakah proses belajar yang berantakan itu bisa ngasih terobosan yang Anda cari. Jangan lupa ceritain pengalaman belajar Anda yang kacau, menyakitkan, tapi pasti memuaskan itu nanti ya. Terima kasih udah nemenin saya membedah materi ini dan sampai jumpa di pendakian intelektual kita selanjutnya.